Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian ke-6. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari negeri Mesir, sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah dan pembantunya di Palestina. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka tinggal di Palestina selama 20 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin sekali memiliki keturunan yang saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya mandul dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah tua, yang kala itu telah berumur sekitar 80 tahun. Maka Sarah kemudian menyerahkan pembantunya Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi agar Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Lalu menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Hajar untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Disebutkan ketika Ismail lahir, umur Ibrahim ketika itu 83 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak antara Ismail dan Ishak hanyalah 4 tahun, dan sebagian ulama yang lain berpendapat 14 tahun. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sayang dan cinta kepada Ismail alaihissalam, karena setelah puluhan tahun baru dia dikaruniakan seorang anak. Akan tetapi dari kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah Allah akan kembali memberikan ujian kepadanya. Ketika Hajar melahirkan anak, maka Sarah pun cemburu, karena ada yang dimiliki oleh Hajar yang tidak dimiliki olehnya. Ia tidak cemburu pada masalah kecantikan atau karena kasih sayang Nabi Ibrahim kepadanya, akan tetapi ia cemburu pada perkara Hajar memiliki apa yang tidak ia miliki. Hajar bisa memberikan Nabi Ibrahim apa yang tidak bisa ia berikan. Padahal sebagaimana yang kita tahu, Sarahlah yang menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Begitu cemburunya Sarah kepada Hajar, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Sarah bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh Hajar, yaitu kedua daun telinganya dan hidung Hajar. Sarah adalah wanita salehah dan tidak ada yang ragu dengan kesalehannya. Hal ini ditunjukkan dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwa Sarah adalah saudari seimannya. Ini membuktikan bahwa ketika para wanita yang lain kufur kepada Allah, Sarah menjadi wanita yang beriman kepada Allah. Kemudian di antara bentuk kesalehan Sarah yang lain ditunjukkan ketika Allah langsung mengabulkan doanya saat dia memintakan kebebasan atas belenggu yang terjadi kepada Raja Mesir kala itu. Akan tetapi ketahuilah bahwa seperti itulah wanita. Ketika dia telah cemburu kepada seseorang, betapapun salehahnya dia, maka akan sulit mengontrol dirinya. Maka janganlah seorang laki-laki menyalahkan perbuatan aneh dari seorang wanita yang sedang cemburu, karena begitulah sifat wanita. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika Sarah telah bertekad untuk melaksanakan sumpahnya tersebut, yaitu memotong kedua daun telinga dan hidung, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan solusi, yaitu dengan meminta Sarah cukup merealisasikan sumpahnya dengan melubangi kedua telinga Hajar dan menyunat Hajar. Tetapi ketika Sarah telah melakukan hal tersebut, maka tampaklah semakin cantik Hajar daripada sebelumnya. Akhirnya ketika Sarah melihat kelebihan yang ada pada Hajar, maka bertambahlah kecemburuan Sarah. Kecemburuan Sarah inilah yang menjadi sebab Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke kota Mekah. Kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Nabi Ismail ke kota Mekah adalah sebuah ujian. Dan kita ketahui bahwa kehadiran Nabi Ismail alaihissalam yang dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan relung hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga Allah hendak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mana yang paling dia cintai, antara memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpisah dengan anaknya atau tetap bersama anaknya Ismail yang telah dinanti-nantikan. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya dia memenuhi perintah Allah dan rela untuk meninggalkan Ismail yang akan dibawanya ke kota Mekah. Dalam riwayat Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wanita pertama yang menggunakan mintok atau ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail alaihissalam. Dia menggunakannya untuk menghilangkan jejak dari Sarah. Kemudian Ibrahim alaihissalam membawanya beserta anaknya Ismail dalam keadaan ia menyusuinya. Disebutkan bahwa karena kecemburuan Sarah terhadap Hajar, dia pun mengajar Hajar, sehingga Hajar menggunakan sesuatu yang diikat di pinggangnya, sehingga kain yang dipakainya bisa menghilangkan jejaknya yang tatkala itu mereka sedang berjalan di padang pasir. Disebutkan pula bahwa tatkala Hajar lari dari kejaran Sarah, ia menggunakan pakaian seorang pembantu. Hal itu dilakukan Hajar untuk menenangkan Sarah dan menunjukkan bahwa dirinya adalah pembantunya dan bukan saingannya meskipun dia adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan putranya ke Mekah dan meletakkan mereka di suatu lembah dekat tempat berdirinya Ka'bah, yang dia menyebutnya sebagai tempat yang tandus karena tidak memiliki tumbuhan sama sekali.
Ketika telah sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memberi satu kantong air dan satu kantong kurma untuk bekal bagi Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka Hajar mengikutinya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kamu hendak pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat yang tidak ada apa-apa sudah cukup membuat Hajar merasa sedih. Akan tetapi kesedihannya semakin bertambah tatkala dia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang alasan dia menempatkan mereka di tempat tersebut secara berulang-ulang. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak menjawab dan bahkan tidak menoleh kepadanya sekalipun. Sampai akhirnya Hajar menyadari bahwa tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal tersebut kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Hajar tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semuanya ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian Hajar kembali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan menjauh dari istri dan anaknya. Ketika dia telah sampai di sebuah bukit yang agak tinggi dan sudah tidak dapat dilihat oleh istri dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik ke arah tempat Ka'bah akan didirikan, tempat dia menempatkan istri dan anaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Oleh karenanya kita mendapati betapa banyak orang yang rindu untuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Sampai orang yang telah melaksanakan ibadah haji pun ingin kembali mengulangnya. Padahal tempat yang dikunjungi hanya Mekah yang terdapat bangunan dari batu berbentuk kotak di tengahnya. Akan tetapi demikianlah Allah menjadikan orang-orang rindu kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah karena berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab." Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memintakan ampun untuk orang tuanya ini adalah doa yang dia panjatkan sebelum datang larangan Allah baginya untuk tidak memintakan ampunan untuk mereka. Dari doa ini juga kita belajar agar seseorang tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, akan tetapi juga mendoakan anak keturunannya agar menjadi anak saleh dan salehah. Karena orang tua butuh dengan anak-anak yang saleh dan salehah. Inilah di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan istri dan anaknya. Sekian dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian ke-6 tentang cemburunya Sarah kepada Hajar sampai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah video selanjutnya kami akan membahas kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu para tamu yang ternyata merupakan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز
المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا